Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bro Wapres, Mas Wapres ini bikin monolog lagi. Di monolog awal itu banyak orang membuat dislike. Dan ada dugaan setelah itu katanya dibeli like. Dan itu ada forensiknya, ada teman-teman yang jago itu, nanti kita akan tanya itu. Sehingga kemudian kayaknya kok dipaksakan banget. Sekarang bikin lagi monolog itu. Nah, yang saya mau lihat, satu pertanyaan saya, ini orang yang seperti ini apakah masuk dalam patologis, psikopatologi apa enggak sih orang-orang seperti itu, dan apakah ciri-ciri yang lain yang bisa dilihat sebagai psikopatologi? Silakan. Ya, ini kalau di level mikro analisis kita masuk ke situ ya, masuk kepada person dan kemudian apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita melihatnya secara makro analisis itu kan sebenarnya adalah sebuah jalinan gitu, sebuah kelindan dari awalnya seperti apa sampai ujung seperti apa yang sampai dengan hari ini gitu. Artinya ini kita kalau lihat secara skenario, big skenario-nya, anak ini, beliau ini, bocil ini kan dari dulu saya selalu katakan bahwa Mas ini ya, Mas Wapres ini kan dipakai sebagai tameng oleh ayahnya. Itu sudah dari dulu saya sudah sampaikan. Karena tidak berhasil memaksakan menjadi 3 periode, maka dia perpanjang periode ketiga ini dengan anaknya, kan gitu. Ya berhasil lah, semua cara dilakukan dan berhasil. Dia mengharapkan bahwa anaknya ini akan segera bisa bisa dilakukan semacam entah itu modifikasi atau dilakukan framing gitu kan, branding bahwa ini adalah dari sejak waktu Pilpres kan, branding bahwa ini anak muda yang menjadi representasi dari pemuda harapan bangsa membawa generasi emas dari mana. Ya seperti itu. Nah dia di framing, tapi kan dia lupa bahwa kalau kita mau framing seseorang, kita mau branding seseorang tuh modalnya harus ada. Nah ini kan ada gap di situ gap itu kan besar sekali gapnya. Apa itu intelektualitas, kognitif gitu yang memang tidak ada pada diri anak ini, sehingga ibarat kata sampai dengan hari ini yang kita melihat dia berusaha untuk di branding sebagai seorang pemuda Wapres yang wow sekali pikirannya dengan membuat monolog, dia bikin channel YouTube gitu, dia monolog yang kita semua tahu persis bahwa itu pasti dia membaca teleprompter dan sebagainya yang dibuat oleh timnya, karena memang tidak nyambung kan antara apa yang dia bicarakan dengan kekosongan mata dan itu kan kelihatan kalau kita lihat dari sisi jadi behavior ya. Pikiran itu tercermin dari kekosongan mata. Iya, pada dasarnya kan sebetulnya kata-kata itu adalah sebuah produksi dari otak berpikir kan. Tetapi kalau seseorang itu kata-kata yang dia sampaikan itu bukan produksi dari otak dia sendiri kan kelihatan sekali gap. Apalagi kalau ini orang tidak menyadari ya bahwa manusia itu sekarang itu dicerdaskan secara sangat luar biasa dengan waktu singkat. Sehingga pencerdasan level peningkatan kecerdasan dari orang, netizen itu luar biasa, dan ini nggak tercapture oleh penguasa. Jadi penguasa ini ketinggalan gitu loh. Mereka melihat bahwa rakyat itu masih bodoh, rakyat itu masih gagap teknologi, masih padahal penguasanya yang kudet. Mereka berpikir bahwa gimmick-gimmick seperti itu masih laku. Padahal rakyat udah jauh sekali meninggalkan gitu. Ya kasus ini kan sebetulnya adalah saya bisa generalisasi ya, sebuah teori ya, teori yang saya bangun bahwa sudah lahir sebuah teknologi yang menjadi tanda bagi munculnya peradaban baru. Teknologi yang menjadi sokogurunya, teknologi digital yang menjadi sokoguru. Ketika teknologi digital itu lahir, dia sudah memusnahkan ya kebohongan,
penipuan, manipulasi digital, manipulasi like and dislike di YouTube. Dia tidak bisa lagi untuk dipakai sebagai Bukannya muncul juga kejahatan digital gitu. Kejahatan digital kita taruh di domain yang lain ya, deepfake dan sebagainya bisa. Jadi sebenarnya kan ini sebuah alat yang dia bisa menjadi malaikat, dia juga bisa menjadi iblis, kan tergantung alat ini dipakai sama siapa. Tapi alat ini ketika dilahirkan oleh teknologi, ini alat sudah menutup semua kemungkinan penipuan, kebohongan dan segala macam. Nah, makanya kan dalam waktu hanya hitungan jam aja netizen langsung bisa lihat bahwa like and dislike yang kemudian bisa jomplang begitu tuh hasil dari sebuah rekayasa digital yang dilakukan oleh satu tim gitu kan. Netizen kan jauh lebih cerdas gitu. Jadi seorang namanya psikopatologi. Jadi penderitanya namanya psikopat gitu ya. Psikopatologi itu ternyata juga didukung oleh sebuah tim ya. Dan tim itu pasti tim psikopat juga ya. Jadi psikopat itu kan sebuah perilaku, sebuah behavior gitu kan, yang ya kita lihat sekali ya, apakah dia didesain, apakah dia memang basically-nya gitu. Memang dia seseorang yang memiliki bakat atau talent untuk jadi psikopat. Nah, kan tinggal sebenarnya temanya juga menjadi menarik tuh, yang dipilih pertama bonus demografi. Itu kan yang di luar otoritas knowledge yang dimiliki kan. Begitupun bola. Kalau dia ngomong martabak mungkin ya lebih cocok gitu ya. Dia wira swasta ya, wira swasta harusnya sih tema-tema itu yang dia kuasai. Terlalu besar untuk diucapkan oleh mulut seorang Mas ini kan gitu. Tapi sebelumnya itu yang saya buat videonya juga itu pada waktu Idul Fitri, dia bikin ucapan Selamat Idul Fitri resmi itu memplagiasi film yang box office namanya June. Film June. Dan itu kan itu udah sebuah selain kejahatannya karena itu yang memplagiasi timnya kan? Iya, tapi kan dia berarti kan dia betapa kosongnya dia. Kalau orang yang ditokohkan itu cerdas dan sebagainya kan dia pasti bisa kasih masukan. Oh nggak bisa, ini plagiat, ini melanggar hak cipta kan gitu. Untuk Warner Bros belum ngasih ini tuh tuntutan tuh. Apalagi yang bisa dilihat kan kita kepengen semuanya ingin bahwa wakil presiden itu mempunyai posisi yang sangat strategis dan dia memberi kontribusi di tengah situasi yang hari ini sebenarnya mau dibilang Indonesia gelap, belum ada yang mengatakan bahwa Indonesia terang banget gitu ya. Atau kita sedang berikhtiar supaya tidak gelap. Jadi apalagi yang bisa dilihat dari situ ya? Kalau saya sih lebih pada gini ya, ini kan layer by layer ya. Jadi kalau kita bicara misalnya konsep misalnya intelijen, terus nanti ada kontra intelijen, ada counter intelijen. Jadi kalau saya dari sisi akademik ya, saya melihat itu adalah sebuah layer by layer teori atau conceptual frameworks yang sedang terjadi gitu. Jadi bisa aja kita harus melihat dari berbagai faset, nggak bisa cuma dari satu faset. Contoh misalnya yang terjadi sama Wapres ini gitu, dia sedang di branding untuk menjadi seorang pemuda yang wow gitu kan. Tetapi bisa juga karena memang dia modalnya tuh nggak ada, bisa juga dia itu dijebak untuk semakin memperlihatkan dalam tanda kutip kurangnya kualitas dari kognitif dia gitu. Jadi kan yang kemudian hasil kan kalau kita lihat dari sisi hasilnya gimana? Hasilnya apakah mengangkat branding dia sebagai seorang anak muda yang wow hebat, atau malah justru membuat dia semakin terpuruk. Hasilnya kan semakin jatuh terpuruk. Orang semakin nggak suka sama dia, orang semakin nggak respect sama dia. Kemudian juga dia tampak semakin, mohon maaf ya pakai istilah bodoh lah gitu ya. Dia tampak semakin tidak berkualitas gitu secara kognitif gitu kan. Semakin menjadi seakan-akan memang setiap skenario dari monolog atau video-video yang dia buat itu membuat dia itu semakin tidak qualified. Disengajakan untuk bicara hal-hal yang memang di luar dari alam pikirannya. Hanya untuk melihat bahwa ini loh betapa nggak qualified-nya si Wapres ini gitu. Ini kalau saya mau coba lihat dari angle yang beda ya.